dengan materi replikasi DNA. Jadi, DNA itu memiliki kemampuan untuk bereplikasi, yaitu membentuk DNA yang baru yang sama persis dengan DNA asalnya, yang awalnya hanya satu DNA menjadi dua DNA yang identik. Nah, tujuan dari replikasi DNA itu untuk memastikan bahwa sel anakan hasil pembelahan itu mengandung DNA yang sama dengan sel induknya atau yang identik dengan sel induknya. Terjadi kesalahan pada replikasi DNA dapat mengakibatkan perubahan sifat sel-sel anakannya. Nah, kalau misalnya terjadi pembelahan sel tidak didahului dengan replikasi DNA, maka anaknya yang hanya sebagian mendapatkan materi genetik itu mengakibatkan cacat. Dan juga kalau tidak sama sekali mendapatkan materi genetik dapat mengakibat kosong. Nah, sehingga sel pun akan mati dan tidak dapat berfungsi. Selanjutnya, replikasi DNA itu terjadi pada inti sel di organisme eukariotik, sedangkan pada organisme prokariotik itu terjadi pada sitoplasma karena tidak memiliki inti sel. Nah, sumber energi replikasi DNA ini dari nukleosida trifosfat. Oke, materi berikutnya adalah replikasi DNA. Replikasi DNA sendiri adalah proses penggandaan DNA, yaitu materi genetik itu sendiri. Nah, ada beberapa model replikasi DNA. Yang pertama ada model semi-konservatif. Model semi-konservatif ini diajukan oleh James Watson dan Francis Crick pada tahun 1953. Pada model ini, dua untai DNA tersebut saling pisah karena ikatan hidrogennya dipecah. Dan masing-masing dua untai DNA tersebut menjadi cetakan untuk membentuk pasangan yang baru, dan sehingga menghasilkan dua DNA yang mengandung untai lama dan untai baru seperti gambar berikut ini. Lalu model yang kedua adalah model dispersif. Model ini diajukan oleh Max Delbrück pada tahun 1954. Pada model ini dua untai DNA saling lepas, kemudian menjadi beberapa potongan yang kecil. Nah, beberapa potongan-potongan kecil tersebut saling berpisah, kemudian mengalami replikasi, lalu menyatu kembali, sehingga menghasilkan dua DNA yang mengandung potongan-potongan kecil DNA lama dan potongan-potongan kecil DNA baru, seperti gambar berikut ini. Selanjutnya model yang terakhir adalah model konservatif. Nah, model konservatif ini dikemukakan oleh Gunter Sten sebelum tahun 1956. Pada model ini, dua untai DNA tersebut saling lepas. Kemudian masing-masing menghasilkan pasangan yang baru yang entah gimana caranya. Dan masing-masing hasil tersebut mempertahankan sifat aslinya atau sifat parentalnya. Lalu model apakah yang digunakan DNA untuk bereplikasi? Jadi ada beberapa penelitian mengenai model replikasi DNA. Yang pertama, tahun 1956, Max Delbrück dan Gunter Sten mempublikasikan jurnal ilmiah mengenai replikasi DNA yang berisi model replikasi DNA itu sendiri, baik itu semi-konservatif, dispersif maupun konservatif, dan juga teknik untuk mengetahui model replikasi manakah yang digunakan. Lalu pada tahun 1957 hingga 1958, Matthew Meselson dan Franklin Stahl melakukan percobaan replikasi DNA pada sel. Beliau menggunakan bakteri E. coli dengan medium nitrogen yang berbeda isotop, dan juga melakukan percobaan mengenai replikasi DNA, setiap replikasi DNA, baik itu yang semi-konservatif, dispersif maupun konservatif, dan memperoleh hasil bahwa setiap untai DNA yang dihasilkan digunakan sebagai cetakan untuk membuat untaian yang baru, sehingga model yang digunakan pada DNA untuk bereplikasi adalah model semi-konservatif. Lalu penelitian mengenai replikasi DNA tidak hanya berhenti di situ saja. Pada tahun 1957, Herbert Taylor melakukan percobaan dengan melabeli kromosom tumbuhan Vicia faba, sejenis kacang-kacangan dengan fosfor 32, dan memperoleh hasil bahwa setiap replikasi satu subunit kromosom dilestarikan, sementara yang lainnya tidak, sehingga kromosom yang mengandung DNA yang terkondensasi di dalamnya mengalami replikasi semi-konservatif. Namun, ia tidak dapat menyimpulkan model replikasi pada DNA-nya. Oke teman-teman semuanya, tadi udah dijelasin ya sama Sasa dan Dwi apa sih itu replikasi DNA.
dan model-modelnya tuh kayak gimana aja. Nah, sekarang aku sama Adnan mau ngejelasin tentang tahapan-tahapan replikasi DNA itu kayak gimana sih. Nah, langsung lanjut aja ke video pembahasannya. Tahapan replikasi DNA. DNA merupakan molekul yang terdiri dari dua rantai yang disebut dengan rantai double helix ganda. Setiap sekuens yang terdiri dari beberapa molekul basa nitrogen yang saling berpasangan, yaitu ada adenin, sitosin, guanin, dan timin. Kedua rantai ini sifatnya saling komplement, artinya jika ada basa nitrogen yaitu jenis basa timin, akan berpasangan dengan adenin. Demikian apabila basa sitosin, maka akan berpasangan dengan basa guanin. Bagian ini dimulai dari bagian ujung 5 ke bagian ujung 3. Sifatnya antiparalel dengan bagian di bawahnya, yaitu dari 5 ke 3. Tahap pertama dari replikasi DNA adalah pemisahan dua rantai ganda DNA yang dilakukan oleh sebuah enzim yang disebut dengan enzim helikase, sehingga nanti akan membentuk suatu garpu replikasi, sehingga memisahkan rantai menjadi dua bentuk template untuk pembentukan rantai DNA baru. Enzim primase memulai proses. Enzim ini akan membuat sebuah bagian kecil yang berupa bagian primer. Bagian ini memulai untuk proses pembentukan rantai DNA yang baru. Kemudian enzim DNA polimerase akan berikatan dengan DNA primer tadi dan mulai membentuk rantai DNA yang baru. DNA polimerase membentuk rantai baru pada satu arah, yaitu dari primer 5 ke arah primer 3. Bagian leading strand disintesis secara kontinu. DNA polimerase menambahkan satu demi satu dari ujung 5 ke ujung 3. Bagian rantai lainnya yaitu lagging strand tidak dapat disintesis secara kontinu. DNA polimerase akan membentuk suatu fragmen yaitu berupa Okazaki fragmen. Setiap fragmen akan dibentuk oleh RNA primer dibantu oleh enzim primase, kemudian DNA polimerase akan menambahkan basa DNA dari ujung primer 5 ke ujung primer 3 pada satu arah. Primer yang selanjutnya membentuk lagging strand yang lainnya. Dan fragmen Okazaki yang lainnya juga disintesis lagi secara konsisten. Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Adnan. Nah, di sini aku akan mengajarkan tahapan replikasi DNA yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Safwan, di mana ia sudah menjelaskan hingga tahap untai baru yang mengarah dari 5 aksen menuju 3 aksen, sehingga menghasilkan untai baru yang tercipta secara kontinu atau terus-menerus atau bisa disebut leading strand, dan juga ada untai baru yang bersifat putus-putus atau bisa disebut untai tertinggal atau lagging strand. Nah, di sini akan saya melakukan tahapan selanjutnya dari tahapan 4 hingga 6. Nah, jangan lupa tonton videonya untuk di awal ya. Sekarang kita masuk ke tahapan penghapusan primer yang melibatkan enzim DNA polimerase 1. Jadi, replikasi ini mau membuat DNA kan, tetapi masih ada RNA primer nih. Makanya si RNA primer ini perlu dihapus oleh enzim DNA polimerase 1. Di mana RNA primer ini akan dihapus lalu digantikan oleh basa DNA yang berpasangan. Tahapan selanjutnya ada nama tahapan perekatan yang dibantu oleh enzim ligase. Jadi setelah dibantu dan diganti oleh basa DNA, ternyata masih ada celah nih yang disebut dengan celah Okazaki. Makanya dia jadi untai yang kontinu dilem atau direkatkan menggunakan enzim ligase, sehingga terjadi dari untai yang terputus menjadi untai yang terus-menerus atau untai kontinu. Jadi nggak ada lagi tuh namanya fragmen Okazaki-nya. Nah, sekarang tahapan akhir yaitu adalah tahapan proofreading atau tahapan koreksi lah, yang melibatkan enzim DNA polimerase 1 seperti yang di awal tadi.
Nah, di sini tuh fungsinya tentu adalah untuk menghindari terjadi kesalahan pada tahapan replikasi. Siapa tahu ada tahapan yang kelewat, maka akan diulang lagi tahapan prosesnya. Nah, di sini kita masuk kesimpulan. Jadi, jika sudah menjadi untai baru hasil replikasi yang terdiri atas untai lama dan juga untai baru. Nah, sehingga ini tuh cocok dengan mode semi konservatif. Oke, di sini teman-teman, di sini saya akan menjelaskan perbedaan replikasi prokaryotik dan eukaryotik. Nah, untuk perbedaan yang pertama itu prokaryotik itu perbedaannya itu DNA-nya dia tuh terjadi di DNA prokaryotik itu sendiri, sedangkan eukaryotik terjadi pada DNA eukaryotik itu sendiri. Nah, perbedaan yang kedua itu adalah prokaryotik itu DNA-nya itu memutar, jadinya berikatan satu sama lain. Dan kalau misalkan eukaryotik itu dia itu DNA-nya itu linier. Dia tuh kayak ada cabang, kayak ada 2 cabang, terus ada ujung-ujungnya masing-masingnya. Nah, terus yang ketiga itu adalah prokaryotik itu dia itu jauh lebih kecil dan juga jauh lebih sedikit daripada eukaryotik. Nah, eukaryotik itu 50 kali lebih banyak dan lebih besar daripada prokaryotik itu sendiri. Nah, terus yang perbedaan yang ketiga itu ada dari segi kecepatannya. Kalau misalkan prokaryotik itu jauh lebih cepat daripada eukaryotik. Nah, kalau prokaryotik itu dia tuh 2000 pasangan basah per detik, sedangkan eukaryotik hanya 100 pasangan basah per detik. Nah, terus perbedaan yang terakhir itu adalah kalau misalkan prokaryotik itu membutuhkan grenase, sedangkan eukaryotik tidak membutuhkan grenase. Sekian, terima kasih. Halo guys, perkenalkan nama saya Tova Gunawan. Di kesempatan kali ini, aku mau nyimpulin enzim apa aja sih yang digunakan beserta fungsi-fungsinya dari tahapan-tahapan sebelumnya yang sudah dijelasin oleh Safwan dan juga Atan. Nah, jadi kita langsung aja. Pertama-tama ada helikase. Tujuannya itu untuk memutus ikatan hidrogen basa-basa DNA. Terus ada topoisomerase atau girase. Itu untuk mencegah supercoil atau kusutan-kusutan pita DNA di ujung situs replikasi. Terus ada SSBP atau single strand binding protein. Itu fungsinya untuk mencegah perlekatan 2 untai DNA. Terus ada primase, itu tujuannya untuk membentuk RNA primer. Terus ada DNA polimerase 3, itu tujuannya untuk membentuk untai DNA baru. Terus DNA polimerase 1 itu tuh ada 2 fungsi, yaitu untuk menghapus RNA primer dan mengganti dengan basa DNA. Dan juga lagi itu untuk koreksi atau proofreading. Terus yang terakhir ada ligase, yaitu untuk merekatkan celah pada untai DNA. Kalian bisa lihat aja di sini. Ya begitu aja. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.